ini dengan Ibu Nurhati SPD, benar ya? Oke, kali ini kita akan melakukan percakapan observasi sebelum nanti Ibu Titi akan melakukan supervisi akademik yang ada di kelas 7 nantinya. Oke, untuk mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, sedangkan kelas 3 ada kelas 7, ya. 7A berarti di kelas 4. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan oleh Ibu Titi. Yang pertama, untuk indikator atau kompetensi dasarnya ini apa yang akan Ibu Titi tanyakan di kelas? Jadi saya akan menggunakan indikator yang pertama adalah peserta didik mampu mendapatkan minat mereka dan aplikasi melalui pembelajaran yang menarik atau permainan yang menarik. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan pemahaman terhadap konsep alur dan tokoh serta berperan dalam informasi yang disajikan. Dan yang terakhir adalah mampu meningkatkan kreativitas para pendidik dalam menceritakan kembali interpretasi yang berarti. Oke, berikutnya setelah indikator yang dipakai di kelas ini, pakai terkait metodenya dalam pembelajaran terkait cerita fantasi ini. Jadi nanti saya berharap itu peserta didik melalui pendekatan ini dapat menumbuhkan kapasitas diri mereka, kemudian mampu meningkatkan kreativitas mereka dalam belajar, kemudian menumbuhkan atau mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam interaksi daring. Sehingga yang terakhir itu dapat menunjukkan daya kritisisme Dan berkritis. Iya. Metodenya tadi adalah diskusi dengan pendekatan saintifik, di mana harapannya nanti bisa mengembangkan materi komunikasi serta mampu bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar dan mahasiswa. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran di kelas ini apa alat dan bahan yang sudah Ibu Titi siapkan? Mungkin bisa diberikan alasannya. Jadi alat yang akan saya siapkan itu adalah materi yang berbentuk PowerPoint. Kemudian saya juga akan menyiapkan laptop, proyektor, kemudian LKPD, kemudian beberapa cerita fantasi, kemudian instrumen penilaian, dan yang terakhir itu adalah untuk kegiatan pembelajaran. Baik, jadi sudah ada beragam alat dan bahan belajar ya, dari presentasi, laptop proyektor, LKPD, instrumen penilaian, hingga sticky note untuk di akhir pembelajaran itu yang dia. Oke, mungkin bisa menjelaskan alasannya menggunakan proyektor, LKPD, instrumen. Alasannya menggunakan proyektor adalah supaya nanti meningkatkan waktunya dari sisi riser sambil memahami informasi ini bisa memakai kemudian cerita fantasi karena memang berhubungan dengan materi dengan cerita fantasi di mana itu akan lebih memudahkan siswa karena nanti tujuannya adalah siswa disuruh memahami pembacaan, disuruh menginterpretasi atau menganalisis bagian atau tahapan di dalam pembentukan cerita fantasi. Kemudian yang terakhir adalah mereka dapat memahami perbedaan antara tokoh dan tokoh yang disajikan dalam cerita. Oke, kan dalam pembelajaran kita ada beberapa tahapan dan ada bagian pembukaan, itu inti pembagian untuk refleksi. Mungkin bisa diceritakan alur tahapan pembelajaran di kelas nanti. Jadi nanti di biasa saya memberikan yang sebelum pelajaran sudah dimulai, kita bisa bagaimana supaya
Nah,
Nah, biasanya dalam pembelajaran ini pasti ada sejumlah materi yang mungkin dianggap sulit oleh siswa. Menurut Ibu Kiki, mungkin bisa memperkirakan memprediksi pada materi ini kira-kira lebih condong ke materi tentang apa kesulitan siswa ini. Kesulitan siswa itu sebenarnya ketika mereka disuruh mengecek kalimat menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Karena sampai hari ini ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun sebuah kalimat menjadi sebuah paragraf. Oke, jadi mungkin kesulitan yang dari siswa ini adalah dalam merangkai kata ya. Selanjutnya adalah kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan yang Diharapkan setelah mempelajari materi siswa itu dapat menyusun atau menulis sebuah cerita fantasi berdasarkan alur atau tahapan yang telah dijelaskan. Kemudian mereka dapat menggunakan tokoh dengan ada dua skala. iya, Berdasarkan tokoh pengembangan. Oke, berikutnya tadi apakah mungkin ada perhatian khusus pada saat pembelajaran terkait dengan fantasi ini mungkin perhatian khususnya adalah penekanannya pada perbedaan antara cerita fantasi dengan cerita-cerita yang lainnya, sehingga siswa mempunyai mampu jadi di sini observasinya di sini memang sudah siap menggunakannya. Pertama saya mau dipakai saintifik ya. Setelah itu ada bahan belajar serta juga ada beberapa persiapan belajar, materi-materi yang komplit, kompetensinya jadi ada dua, menyusun dan membedakan tokoh serta pengembangan pada informasi. Di dalam proses pembelajaran nanti ada kegiatan individu sepertinya ya. Ada diferensiasi konten, jadi ada bergambar dan sebagainya. Diferensiasi prosesnya ada, jadi ya kegiatan berkelompok ya. Misalnya kelompok satu dapat ini boleh, kelompok satu dapat ini boleh, tergantung mereka menemukan Oke, mantap. Nanti persiapannya sudah matang dan anak doakan semoga lancar untuk pembelajaran nanti di hari Sabtu. Kalau ya semoga lancar dan semoga semua tujuannya bisa tercapai. Oke, terima kasih banyak Bu Kiki, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.